Halo bro sis, balik lagi bareng gue Alki dari Indonesia Channel. Jadi pada kesempatan kali ini gue lagi ada di AHM Safety Riding dan Training Center yang ada di Cikarang. Dan sekarang di belakang gue ini udah ada motor terbaru dari Honda. Ini adalah motor yang sangat laku dari Honda, ya ini motor Honda Scoopy terbaru teman-teman. Jadi Honda Scoopy terbaru kali ini sudah ada versi yang lebih baru, semuanya baru dan pas banget 4 tahun setelah rilis awalnya di tahun 2020 kemarin ya. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat Honda Scoopy seperti apa sih ya belakang. Untuk Honda All New Scoopy ini ya terbaru tahun 2025 dia ada 4 tipe warna teman-teman. Ada yang tipe prestige ya, ada juga yang tipe stylish, lalu ada juga yang tipe fashion dan juga ada yang tipe energetik. Jadi memang bedanya itu hanya di bagian liverinya aja. Nah kebetulan untuk yang brown ini dia warna yang fashion teman-teman ya. Kita lihat dulu yuk untuk yang warna fashion ini warna brown ya. Jadi untuk warna fashion ini kalau teman-teman lihat dia lebih banyak perpaduan warnanya. Nah untuk overall perubahannya itu kita lihat ya dari bagian depan teman-teman ya. Dari bagian depan tuh dia ada perubahan ya, ini dari bagian headlamp teman-teman. Nah kalau teman-teman lihat ya dari bagian headlamp ini dia sekarang makin cakep dan juga makin stylish teman-teman. Kita lihat lebih dekat untuk headlampnya ini dia menggunakan DRL seperti ini gitu ya. Dan ini menggunakan DRL dengan di bagian tengahnya itu namanya crystal block untuk headlampnya. Jadi kalau dulu kan dia ada di satu reflektor gitu ya untuk proyektornya, tapi sekarang dia ini sudah mendapatkan seperti ini teman-teman, crystal block. Jadi ada 3 untuk kiri kanan itu untuk lampu dekat dan lampu jauhnya itu ada di tengah. Nah buat teman-teman yang tanya nih masih silau nggak sih gitu ya, tadi kita tes sih sebenarnya udah nggak silau-silau banget teman-teman, karena sekarang udah dibagi jadi 3 seperti ini dan bentuknya kotak ya seperti itu. Ini adalah bagian yang paling atraktif menurut gue dari Honda Scoopy terbaru ini teman-teman untuk bagian headlampnya. Lalu kita lihat di sini ada logo Scoopy atau tulisan Scoopy yang bisa berpendar seiring dengan motornya nyala gitu ya. Nah ini untuk bagian depannya. Dan untuk ubahan barunya itu sekarang untuk Honda Scoopy ini dia sudah dilengkapi dengan stang yang di cover. Ternyata sih plus minus ya, kalau kita lihat stangnya ini memang kalau menurut gue lebih bagus dibongkar gitu ya, atau tanpa cover. Kalau dulu kan Scoopy yang lama itu tidak ada cover seperti ini ya, hanya di tengah aja. Nah tapi ini selera sih. Kalau menurut Honda tadi ya, untuk penambahan cover ini itu karena supaya dia lebih stylish. Tapi ya tergantung sama kalian sih. Kalau gue sih lebih suka yang tanpa cover sih ya teman-teman. Gimana buat teman-teman ya? Oke kita lihat lagi di bagian bawah teman-teman. Di bagian bawah di sini dia ada dasinya seperti ini ya. Dan ini untuk yang warna fashion ya, dia memang ada cukup banyak perpaduan warna. Nah kita lihat di sini bagian tengah dia ada warna yang seperti ini ya, warna metalik seperti ini teman-teman, dan ini berpendar glare gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini ada bolongan nih, bolongannya cuma ada di bagian kanan ini. Ya kenapa ya? Karena memang bolongan ini itu buat klakson teman-teman. Kalau kita lihat ke dalam itu ada klaksonnya, dan ini supaya klaksonnya itu lebih terdengar gitu ya. Jadi emang kelihatannya unik sih ya, walaupun memang ini cuma ada 1 gitu di bagian kanan gitu ya. Nah kita lihat lagi ke bagian yang paling unik juga dari Honda Scoopy ini adalah di bagian sen ya. Untuk sennya ini dia masih bohlam ya teman-teman. Jadi kalau kita coba nyalakan ya sennya, nah ini masih bohlam seperti ini, LED gitu ya. Oke kita lihat lagi ke bagian sini ada untuk dudukan plat nomor ya, untuk dudukan plat nomor. Lalu kalau kita lihat ke bawah ini ada spakbornya juga yang bentuknya nggak jauh beda dari versi sebelumnya. Tapi kalau kita lihat lagi ke bagian bawah ini ada yang unik teman-teman, karena Honda Scoopy sekarang sudah menggunakan velg 12 inci yang bentuknya beda gitu ya. Kalau teman-teman nggak kelihatan nih yang di versi warna hitam, teman-teman bisa lihat yang versi warna silver. Jadi untuk velgnya ini dia udah palang 5 sekarang, beda sama sebelumnya ya. Dan ini klaimnya dari Honda ya, itu lebih ringan teman-teman, lebih ringan ya daripada velg yang sebelumnya. Nih lihat ya, lucu ya velgnya, lucu, unik banget. Dan kalau untuk bannya dia tetap dilengkapi dengan ban ukuran 100/90, dan ini bannya ban federal ya. Nah ini yang tipe warna fashion, dan kalau yang fashion dia masih shutter key system gitu teman-teman ya. Kita coba lihat yang dari versi lain ya. Ini yang versi warna hijau nih teman-teman. Kita lihat dari bagian dashboardnya ya. Oke sebelum itu kita lihat dulu dari spionnya. Ini spionnya dia sewarna body ya, dan masih tetap bulat seperti ini. Dan tangganya juga cukup tinggi, jadi visibilitas ke belakang tuh cukup oke. Ya, lalu kita lihat di bagian dashboard ini adalah salah satu yang baru ya. Tadi gue bilang untuk dashboardnya ini dia di cover seperti ini. Nah kalau kita lihat ya, untuk di bagian cover ini dia
memang berbeda ya dibanding Scoopy sebelumnya, dan ini memang kelihatannya kayak Genio gitu. Nah, kalau kita lihat nih di bagian sini ada apa aja? Yang pasti ada untuk switch untuk ISS ya teman-teman ya, atau idling stop sistemnya. Dan kalau kita lihat di sini ada untuk lampu jauh, lampu dekat ya, ada klakson, ada untuk menyalakan motornya, dan ada untuk lampu sennya. Tapi teman-teman, tidak ada fitur semacam hazard atau lain-lainnya ya. Jadi memang ini as is aja seperti Scoopy yang sebelumnya. Oke, kita lihat lagi dari bagian tengah. Ini menurut gue yang paling menarik sih, karena untuk di bagian speedometer dia berubah. Walaupun masih tetap pakai speedometer LCD seperti ini, tapi speedometer ini tidak berubah untuk secara displaynya ya teman-teman ya. Jadi ini masih tetap menggunakan display yang monokrom seperti ini ya, LCD monokrom seperti ini. Dan kalau misalnya gelap, dia akan berpendar warna putih. Jadi bukan LCD. Kalau kita lihat di sini ada eco indikator ya. Ada eco indikator, ini juga bisa terbagi jadi 3. Kalau ekonya mati berarti dia nggak eco indikator. Kalau ekonya nyala dikit ya, itu berarti eco indikator itu half gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya eco indikator itu nyala terang, berarti dia memang terang paling irit gitu ya. Lalu di sini ada untuk lampu indikator lampu jauh, ada juga untuk nih alarmnya teman-teman, ada juga untuk idling stop sistemnya ya. Lalu ada untuk lampu sennya seperti ini. Lucu ya sekarang displaynya. Dan di tengah ada speedometer, ada jam, dan pastinya ada untuk MID kilometer per liter, dan ada untuk bar bensin gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat pilihnya ada apa? Average, ada total kilometer, dan ada trip teman-teman. Ya, seperti itu ya. Nah, ini untuk tipe stylus kita lihat dulu teman-teman di bagian bawah. Dia sudah dilengkapi dengan laci yang bisa dibuka tutup dengan cara ditekan aja. Jadi udah nggak pakai yang namanya tuas-tuas lagi gitu ya. Tinggal tekan aja, dia langsung kebuka. Dan di bagian dalam dia sudah dilengkapi dengan USB tipe C. Jadi ini aman banget ya buat teman-teman nanti mau ngecas gitu ya. Karena ini juga sudah dikasih laci yang bisa tertutup. Dan ini lacinya cukup besar loh teman-teman. Tuh, cukup besar ke dalamnya tuh. Ini mungkin bisa muat HP ya. Kita coba tes HP ya. Ini HP gua sekitar 5 inch lebih ya. Nah, masuk dengan sangat bagus gitu ya. Dan bahkan ini mungkin tumbler aja muat teman-teman. Nah, ini untuk remote-nya seperti ini ya. Untuk remote di Honda Scoopy terbaru ini masih cukup mirip ya dengan sebelumnya. Dan ini sudah diberikan seal nih untuk di bagian lacinya. Lalu kita geser ke bagian kanan, dia ada tuas untuk keyless-nya. Dan di sini bisa kita tekan untuk seatnya untuk membuka seat gitu ya. Lalu di tengah dia ada hooknya yang bisa dilipat dan juga dibuka seperti ini, dan ada untuk locknya. Jadi kalau misalnya kita mau taruh barang-barang gitu ya, ini pasti bakal aman banget karena udah kekunci di sini teman-teman. Lalu di bagian kanan dia ada laci yang bisa buat naruh mungkin HP atau mau naruh recehan gitu ya, itu bisa banget di sini. Nah, kita pindah lagi ke warna fashion yang satu lagi nih teman-teman. Jadi ini adalah warna fashion yang biru seperti ini ya. Dan ini perpaduannya tuh cakep banget ya untuk yang warna biru ini. Dan kita tadi belum review dari bagian tengah ke belakang. Yuk kita langsung aja lihat apa aja yang baru dari Honda Scoopy ini dari bagian tengah sampai ke belakang. Nah, kita lihat kalau untuk yang fashion ini memang perpaduan warnanya sangat bagus ya. Ini ada warna biru, lalu di sininya warna putih. Dan warna putihnya ini dia glossy teman-teman, dan ada metalik seperti itu teman-teman. Dan di sini memang untuk Honda Scoopy ini dia desainnya itu seperti huruf S. Jadi dari belakang ke depan itu dia seperti huruf S. Dan untuk di versi ke-6 ini ya dari Honda Scoopy dia masih tetap sama gitu teman-teman ya. Untuk desainnya tetap sama, konsisten dari awal sampai sekarang. Lalu kita coba lihat untuk di bagian joknya. Ini joknya Scoopy itu tetap ya teman-teman, masih tetap sama. Dia joknya lebar dan ada real stitching seperti ini. Nah, kita lihat dari bagian belakang ya, tetap sama dengan versi sebelumnya. Dia memang ada siluet S seperti ini, dan untuk emblemnya dia emblem Scoopy seperti ini dengan emblem yang baru ya. Kalau kita lihat dari footstepnya dia masih tetap menggunakan footstep yang sama ya, ini footstep besi tanpa ada karetnya teman-teman. Jadi memang untuk footstep besinya ini hampir sama dengan versi sebelumnya ya. Ini memang gripnya sih oke, tapi kalau menurut gua
kalau misalnya ditambah karet mungkin bakal lebih cocok sih ya. Lalu kita coba cek ke bagian yang paling disukai sama teman-teman semua ya. Ini adalah bagian bagasi. Dan untuk bagian bagasinya ini klemnya lebih besar sedikit dibanding versi sebelumnya. Tapi memang ini cukup sudah muat helm juga, terutama untuk helm punyanya si Scoopy ini teman-teman ya. Originalnya yang bisa dibeli dengan harga 330.000. Wih, cakep ya helmnya ya. Nah, ini masuk nih pasti ke dalam bagasinya ya. Lalu kalau kita lihat di sini ada tangki bensin 4,2 liter yang sudah cukup lah untuk motor 110 cc ya. Untuk joknya seperti ini ya. Joknya cukup lebar dan masih tetap sama dengan Scoopy versi sebelumnya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari bagian belakang ini ada perubahan lagi, yaitu dari behelnya. Jadi behelnya ini menggunakan bahan tadi ya namanya. Pokoknya intinya bahannya itu plastik aja gitu ya untuk bagian behelnya ini. Jadi memang beratnya itu berkurang sekitar beberapa kilogram ya. Sekarang beratnya itu lebih ringan dibanding Scoopy sebelumnya karena ada beberapa pengurangan, yakni di bagian remnya. Rem CBS itu lebih compact, lalu velgnya juga lebih ringan, dan juga untuk di bagian behelnya ini juga dia lebih ringan, teman-teman ya. Oke, kita lihat ke bagian belakang. Ini yang menarik nih, teman-teman. Jadi ini adalah velg terbaru ya, yang bentuknya itu sekarang udah makin unik dan makin cakep sih menurut gua ya. Lalu di sini karena ada perubahan velg, jadi dia tidak pakai pentil yang keluar gitu ya kayak Scoopy yang versi sebelumnya. Jadi kan kalau versi sebelumnya kan dia muter begini ya untuk bagian pentil udara dari bannya. Nah, untuk bannya dia ukuran 110/90 teman-teman, dengan ban federal ya. Untuk di bagian mesin dia menggunakan mesin 110 cc, tidak ada perubahan sama sekali dari versi sebelumnya. Jadi mesinnya ini sama ya, 110 cc, dua valve dengan bensin yang irit dan juga cukup bertenaga gitu ya. Oke, kalau kita lihat dari bagian knalpot teman-teman, ini knalpotnya juga sama dengan versi sebelumnya, dan untuk covernya ini sendiri dibalut dengan warna hitam kalau untuk yang versi fashion ini, dan untuk yang versi ini ya yang warna merah itu dia warnanya silver seperti itu teman-teman ya. Jadi memang beda warna, beda tipe warna dari cover knalpotnya. Untuk rangka, motor ini dilengkapi dengan rangka ESAF, teman-teman. Rangka ESAF yang sama dengan versi sebelumnya. Jadi memang tidak ada perubahan dari segi rangka. Dan untuk rangka ESAF itu kenapa masih dipertahankan? Karena kata Honda ya, rangka ESAF itu adalah rangka yang sudah oke dan juga cukup agile untuk digunakan sehari-hari. Dan pastinya dia juga nyaman untuk digunakan sehari-hari. Oke, kita lihat lagi ke bagian yang paling unik dan paling banyak didebatkan gitu ya sama teman-teman tadi di Instagram gue, ya ini dari bagian belakang. Nah, kalau di bagian belakang nih kita lihat ya, lampunya ini dia sudah LED teman-teman. Kita coba cek, nyalakan dulu. Kebetulan ini keyless ya, jadi kita bisa langsung nyalakan seperti ini. Dan lampunya untuk lampu belakangnya ini masih bohlam dan membawa siluet yang sama ya dengan versi sebelumnya. Cuma ini kayak logo Pokemon gitu ya. Lucu nih ya untuk lampu bagian belakangnya. Dan kalau kita lihat untuk bagian lampu sennya dia juga masih sama nih dengan versi sebelumnya, yakni masih menggunakan bohlam seperti ini. Bahkan untuk versi paling tertinggi nih ya, versi yang prestis, ini dia juga menggunakan lampu sen yang masih bohlam seperti ini teman-teman. Jadi memang tidak ada perubahan dari segi lampu sen. Dan kalau kita lihat di sini ada untuk yang menerangi di bagian plat nomornya. Ini yang paling cakep sih sebenarnya dari velgnya ya. Velgnya ini cakep nih, untuk yang versi ini warnanya titanium bronze gitu, dan untuk cover knalpotnya diwarnai silver seperti ini. Ini warna yang gue cukup suka nih dari segi pewarnaannya ya. Dari belakang ya teman-teman, dia dilengkapi dengan satu shock atau single shock, dan di sini ada untuk pembacaan speedometer. Jadi memang anti yang namanya kabel-kabel speedo putus gitu ya. Dan untuk motor ini dilengkapi dengan rem CBS, jadi combi brake system, yang mana kabarnya ini juga sudah dibikin lebih compact dan lebih simple lagi untuk CBS-nya. Untuk cover CVT-nya seperti ini, warnanya silver ya. Dan kalau teman-teman lihat ini dibalut dengan warna silver yang cukup rapi. Untuk crankcase-nya juga kita lihat di sini ya, teman-teman. Sudah rapi ya untuk build-nya, lumayan oke lah ya. Nah, buat teman-teman yang tanya ya, ini bagian lampunya yang sudah dimodifikasi oleh Honda dengan sedemikian rupa. Jadi kita coba ya nyalakan untuk lampu jauhnya. Ya, jadi untuk lampu jauhnya dia ada di tengah seperti ini teman-teman. Ya, kalau kita matikan lampu tengahnya itu dia mati. Kalau kita nyalakan di tengahnya itu nyala. Dan kita lihat sorotnya nih. Ya, untuk sorotnya sih sebenarnya karena dia udah dibagi tiga ya, jadi
menurut gua sorotnya ini jadi lebih fokus dan nggak terlalu menyilaukan. Tapi tetap kalau teman-teman nyalain, ini bakal bikin silau. Jadi baiknya sih dimatiin ya untuk lampu jauhnya. Tapi secara overall, gue paling suka sama bagian depan terutama lampunya. Karena lampunya ini tuh cakep banget ya. Wih, apalagi home center teman-teman retrofit lagi mungkin mau nambahin lampu-lampu lagi di atasnya gitu ya. Pakai lampu variasi gitu. Ih, bakal makin cakep nih. Cakep ya bagian lampunya. Ini yang paling gue suka dari Honda Scoopy ini teman-teman. Dan motor ini tuh bener-bener simple dan enak ya buat digunakan harian. Kalau kita lihat ya dari spek teman-teman, dia itu lebarnya cuma 693 mm dan tingginya itu cuma 1075 mm. Tinggi tempat duduk juga cuma 746, bahkan nggak sampai 750 mm. Dan untuk jarak rendah ke tanahnya itu 145 mm. Jadi memang masih cukup aman lah ya dari yang namanya gasruk-gasruk. Dan yang paling penting, motor ini tuh beratnya cuma 93 kg untuk yang versi Smart Key dan 94 kg untuk versi standar. Ini bener-bener ringan banget sih ya. Bahkan tadi gue coba angkat, motor ini tuh aman banget ya. Nggak bikin berat sama sekali. Ya, jadi kalau untuk warna ya, motor ini dilengkapi dengan 8 warna. Ada Prestige Black, ada Prestige White, ada Stylish Red dan juga Stylish Green. Lalu ada juga Fashion Blue dan juga Fashion Brown. Serta Energetic Silver dan juga Energetic Red. Jadi memang ada 8 warna yang memang teman-teman nanti bisa pilih semua. Dan tersedia untuk Smart Key dan juga standar gitu ya teman-teman. Nah nanti kita akan lihat ya untuk versi modifikasinya dan juga untuk aksesoris-aksesorisnya teman-teman. Yuk kita lanjut lagi untuk ngelihat versi modifikasinya ya. Thank you teman-teman udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Gue Alki dari Indoret pamit. Bye.